Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Gusti, NPMD 1A023030 dari Universitas Bengkulu, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat tugas UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Nurmansa SPD MPD. Selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistematika proposal penelitian terlebih dahulu. Yang pertama, proposal penelitian kuantitatif, yaitu proposal penelitian berupa pemecahan masalah ilmiah yang bersifat dapat dihitung secara pasti. Yang kedua, proposal penelitian kualitatif, yaitu proposal yang ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara holistik, konstekstual, melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Yang ketiga, proposal penelitian campuran, merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang sistematika laporan penelitian kuantitatif. Bab 1, terdapat latar belakang yang berisi tentang pendahuluan, yaitu mengenalkan topik penelitian, menjelaskan mengapa topik tersebut penting dan relevan untuk diteliti, menyajikan gambaran umum tentang area atau fenomena yang akan diteliti. Yang kedua, yaitu identifikasi masalah, menyajikan permasalahan atau gap pengetahuan yang hendak dipecahkan oleh penelitian, menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu tinjauan pustaka, menyajikan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian, menunjukkan apa yang telah diketahui dan belum diketahui sebelumnya, menyajikan teori-teori yang mendukung atau membentuk landasan konseptual penelitian. 4. Justifikasi, yaitu memberikan alasan mengapa penelitian kuantitatif dipilih sebagai metode yang tepat, menyajikan argumen mengenai keunggulan pendekatan kuantitatif dalam mengatasi masalah atau gap yang diidentifikasi. 5. Tujuan penelitian, yaitu menyatakan tujuan utama dan tujuan khusus penelitian, menggambarkan hasil yang diharapkan dan memanfaatkan penelitian. 6. Manfaat penelitian, yaitu menjelaskan potensi kontribusi penelitian terhadap pengetahuan ilmiah, praktis atau kebijakan, menyajikan dampak positif yang diharapkan dari hasil penelitian. 7. Keterbatasan penelitian, yaitu menyajikan batasan-batasan penelitian yang mungkin mempengaruhi generalisasi hasil atau interpretasi temuan. Yang ke-8, yaitu simpulan latar belakang, merangkum pokok-pokok latar belakang, menyajikan kekosongan pengetahuan yang hendak diisi oleh penelitian ini. Yang kedua, yaitu ruang lingkup penelitian. Terdapat yang pertama, populasi penelitian, yaitu identifikasi kelompok atau individu yang menjadi fokus penelitian, menjelaskan karakteristik populasi yang relevan dengan penelitian. Yang kedua, sampel. Jelaskan bagaimana sampel dipilih dari populasi nyata, kriteria inklusi dan eksklusi untuk pemilihan sampel. Yang ketiga, variabel penelitian, yaitu identifikasi variabel-variabel yang akan diukur atau diamati, jelaskan cara pengukuran atau observasi variabel-variabel tersebut. Yang keempat, instrumen pengumpulan data, yaitu jelaskan alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pastikan validitas dan reliabilitas instrumen. 5. Desain penelitian yang digunakan, misalnya eksperimental korelasional survei. Jelaskan pengaturan eksperimen atau metode pengumpulan data. 6. Metode analisis data, yaitu tentukan metode statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data. Jelaskan alasan pemilihan metode tersebut. 7. Durasi penelitian, yaitu identifikasi periode waktu yang dicakup oleh penelitian. Jelaskan mengapa periode waktu tersebut dipilih. 8. Lokasi penelitian, yaitu jika penelitian dilakukan di lokasi tertentu, nyatakan dan jelaskan lokasi tersebut. 9. Batasan penelitian, yaitu identifikasi batasan-batasan yang ada dalam penelitian, misalnya batasan geografis, waktu, atau sumber daya. 10. Generalisabilitas hasil,
yaitu jelaskan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi lebih luas. 11. Etika penelitian. Jelaskan langkah-langkah etika yang diikuti selama penelitian. Pastikan ada persetujuan dari peserta penelitian. 12. Dampak praktis dan teoritis. Gambarkan potensi dampak penelitian pada teori dan praktik. 13. Keterbatasan laporan. Jelaskan batasan-batasan laporan penelitian itu sendiri. Yang ketiga, rumus masalah. Terdapat yang pertama, identifikasi tema penelitian, yaitu tentukan bidang atau tema penelitian yang ingin Anda teliti. Yang kedua, lihat tinjauan pustaka. Lakukan tinjauan pustaka untuk melihat apa yang telah diteliti sebelumnya di bidang tersebut. Identifikasi gap pengetahuan atau masalah yang belum terpecahkan. Yang ketiga, pilih fokus penelitian, yaitu pilih fokus atau aspek tertentu dari gap pengetahuan yang ingin Anda eksplorasi. Yang keempat, jelaskan konteks masalah, yaitu jelaskan konteks atau latar belakang masalah yang akan diteliti. Gambarkan mengapa masalah tersebut relevan atau penting. Yang kelima, formulasi pertanyaan penelitian, yaitu mengubah fokus penelitian menjadi pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah. Pastikan pertanyaan dapat dijawab dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang keenam, identifikasi variabel, yaitu tentukan variabel-variabel yang terlibat dalam pertanyaan penelitian Anda. Pisahkan variabel menjadi independen dan dependen. 7. Ciptakan hipotesis atau jika relevan. Jika penelitian adalah bersifat eksperimental, ciptakan hipotesis yang dapat diuji untuk mendukung atau menolak pertanyaan penelitian. 8. Pastikan keterukuran, yaitu pastikan bahwa pertanyaan penelitian atau hipotesis dapat diukur secara kuantitatif. Jelaskan bagaimana variabel akan diukur atau diobservasi. 9. Hubungkan dengan tujuan penelitian, yaitu pastikan bahwa rumusan masalah mendukung pencapaian tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. 10. Sesuaikan dengan batasan penelitian, yaitu sesuaikan rumusan masalah dengan batasan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti batasan populasi atau waktu. Contoh rumusan masalah. Misalnya, jika tema penelitian adalah pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan psikologis remaja, rumusan masalah dapat berbunyi, bagaimana penggunaan media sosial berkolerasi dengan tingkat stres dan kebahagiaan remaja di lingkungan sekolah menengah. Yang keempat, tujuan penelitian. Terdapat yang pertama, tujuan umum, menyatakan tujuan utama dari penelitian kuantitatif. Misalnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara variabel X dengan Y. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu menjelaskan tujuan-tujuan spesifik yang hendak dicapai untuk mencapai tujuan utama. Contohnya, tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variabel X dan mengukur dampaknya terhadap variabel Y. Yang ketiga, menentukan variabel yang akan diukur, yaitu menyebutkan variabel-variabel yang akan diukur atau diamati dalam penelitian. Contohnya, mengukur variabel independen X dengan menggunakan metode A dan mengukur variabel dependen Y dengan menggunakan instrumen B. 4. Menentukan populasi dan sampel, yaitu menjelaskan populasi yang akan diteliti, menyatakan tujuan sampel dan bagaimana sampel akan dipilih. Contohnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki populasi siswa SMA di kota X dengan mengambil sampel acak sebanyak 300 siswa. 5. Mengidentifikasi batasan penelitian, yaitu menentukan batasan-batasan penelitian yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Misalnya, batasan penelitian ini mencakup keterbatasan waktu dan keterbatasan anggaran. 6. Menggambarkan dampak yang diinginkan, yaitu menjelaskan dampak praktis atau teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian. Contohnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi variabel X dan dapat digunakan untuk pengembangan program intervensi di lingkungan sekolah.
7. Menyajikan kontribusi terhadap pengetahuan, yaitu menggambarkan kontribusi penelitian terhadap literatur atau pengetahuan yang sudah ada. Misalnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam tentang hubungan X dan Y, melengkapi literatur yang sudah ada. Yang kelima, manfaat penelitian, yaitu terdapat yang pertama manfaat teoritis. 1. Mengembangkan teori baru, yaitu penelitian kuantitatif dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan teori baru dengan menyediakan bukti empiris yang mendukung atau menantang teori-teori yang sudah ada. Yang kedua, menjelaskan hubungan kausal, yaitu menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel sehingga dapat memberikan dasar untuk pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena. Yang ketiga, konfirmasi atau pembantahan teori, yaitu melalui analisis statistik penelitian kuantitatif dapat mengkonfirmasi atau membantah hipotesis dan teori yang telah diajukan sebelumnya. Yang keempat, pengembangan kerangka konseptual, yaitu penelitian kuantitatif dapat membantu dan mengembangkan atau memperkuat kerangka konseptual untuk suatu fenomena atau masalah tertentu. 5. Mengidentifikasi pola dan tren, yaitu dengan menggunakan analisis statistik, penelitian kuantitatif dapat membantu mengidentifikasi masalah, pola, dan tren dalam data yang dapat membimbing pengembangan teori. Yang kedua, manfaat praktis. Terdapat yang pertama mendukung pengambilan keputusan, yaitu hasil penelitian kuantitatif memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam organisasi, pemerintahan, atau dalam pengembangan kebijakan. Yang kedua, evaluasi program atau intervensi, yaitu penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program atau intervensi tertentu dengan mengukur dampaknya secara kuantitatif. Yang ketiga, perencanaan strategis, yaitu data kuantitatif dapat memberikan informasi kritis untuk perencanaan strategis di berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat, identifikasi kelemahan dan potensi perbaikan, yaitu hasil penelitian kuantitatif dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam suatu proses atau sistem dan mengarahkan perbaikan yang diperlukan. Yang kelima, mengembangkan kebijakan publik, yaitu data kuantitatif dapat membantu dan mengembangkan kebijakan publik yang didasarkan pada bukti empiris, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut. 6. Peningkatan efisiensi operasional, yaitu penelitian kuantitatif dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses internal dan eksternal. 7. Prediksi peramalan, yaitu analisis kuantitatif dapat digunakan untuk prediksi dan peramalan, membantu organisasi atau lembaga merencanakan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan tren masa lalu. 8. Dukungan pada riset lanjutan, yaitu hasil penelitian kuantitatif dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk mengeksplorasi lebih dalam fenomena yang telah diidentifikasi. 6. Definisi operasional. Yang pertama, variabel, yaitu menyatakan variabel yang akan diukur atau dioperasionalkan. Variabel dapat berupa variabel independen, dependen, atau kontrol. 2. Dimensi atau aspek, yaitu identifikasi dimensi atau aspek dari variabel yang akan diukur. Misalnya, jika variabelnya adalah kepuasan pelanggan, dimensi dapat mencakup pelayanan, kualitas produk, dan respon waktu. Yang ketiga, 3. Satuan pengukuran, yaitu tentukan satuan pengukuran yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Misalnya, jika variabelnya adalah tingkatan stres, satuan pengukuran dapat berupa skala Likert dari 1 hingga 5. 4. Instrumen atau alat pengukuran, yaitu jelaskan instrumen atau alat pengukuran yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, tes atau perangkat lainnya. 5. Prosedur pengukuran, yaitu gambaran secara rinci bagaimana pengukuran akan dilakukan, misalnya jelaskan apa responden akan diwawancara, mengisi kuesioner sendiri atau observasi. 6. Prosedur pengambilan sampel, jika relevan.
Jelaskan bagaimana sampel akan diambil jika variabel tersebut berkaitan dengan sampel tertentu. Misalnya, populasi ini akan diambil dari siswa kelas X di sekolah Y. 7. Reliabilitas dan validitas, yaitu jelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan reliabilitas atau konsistensi dan validitas atau keakuratan instrumen atau metode pengukuran. 8. Kriteria kategorisasi atau jika relevan, yaitu jelaskan kriteria kategorisasi atau klarifikasi variabel jika diperlukan. Misalnya, jika variabelnya adalah pendapatan, tentukan kategori pendapatan yang digunakan. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama, teori yang digunakan. Landasan teori adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori biasanya memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian digunakan sebagai kerangka teori penelitian untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Yang kedua, penelitian relevan. Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan judul dan tujuan peneliti. Yang ketiga, kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Yang keempat, hipotesis penelitian. Dapat diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian, yaitu berisi pendekatan, metode, desain, gambar desain. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian, yaitu rumus hipotesis, deskripsi lambang, HO, hasil lebih kecil atau sama dengan uji T-tabel, HA, hasil hit lebih besar dari T-tabel. Hipotesis statistik, HO U1 lebih besar dari U2, HA U1 lebih besar dari U2. Ketiga, populasi dan sampel penelitian, yaitu keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang keempat, deskripsi variabel penelitian, yaitu penelitian kuantitatif mengacu pada penjelasan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Seperti statistik deskriptif tentang nilai dan kontribusi data. 5. Teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Terdapat observasi, yaitu metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Dan terdapat angket kuesioner, yang merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Serta terdapat studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. 6. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2013, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Purwanto 2018, instrumen penelitian pada dasarnya yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. 7. Uji keabsahan data penelitian, yaitu validasi adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 8. Teknik analisis data. Uji homogenitas adalah prosedur uji statistik yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok sampel data diambil dari populasi yang memiliki varian yang sama. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian, yaitu jawaban sesuai rumusan masalah. Sampaikan hasil penelitian berupa uraian, tabel, dan gambar, serta ingat jangan dikomentari dahulu. Kedua, pembahasan, yaitu bandingan hasil penelitian dengan teori dan
relevan disertai data penelitian sehingga diperoleh novelty. Bab 5 yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Jawab sesuai jumlah rumusan masalah dan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Yang kedua yaitu saran. Saran yaitu sesuaikan dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk peneliti lanjutan. Yang berisi daftar pustaka. Sesuaikan dengan yang dikutip, diisi dan sebaliknya. Yang kedua, lampiran. Instrumen penelitian, data penelitian yang diperoleh, dan proses analisis data. Baiklah, itulah hasil penelitian tentang sistematika penelitian kuantitatif. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup presentasi dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan mas pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.